dari kelompok 1 Universitas Nusa Mandiri ingin mempresentasikan proposal kami, yaitu tentang PKM PM atau pengabdian masyarakat, dengan judul sosialisasi tentang sistem informasi di era digital pada SMKS Manggala. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 111824990 dari kelas 11 6AB 02. Nama Yudi Kurniawan, NIM 111182356. Nama saya Koreno Ahamia, NIM 111822237. Nama saya Wardatul Adila dengan NIM 111824993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari dengan NIM 1183098. Saya dari kelas 11 6AB 02. Saya dari kelompok 1. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terasa sangat pesat, sehingga menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan akan menjalankan aktivitasnya, baik berupa pekerjaan ringan di dalam rumah tangga maupun pekerjaan rumit di dalam dunia industri atau perusahaan, sehingga pada akhir seolah-olah kita dimanjakan oleh teknologi tersebut. Perkembangan sistem informasi yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan menuntut agar tidak hanya canggih melainkan juga tepat guna. Di sisi lain, perkembangan sistem informasi yang pesat seringkali hanya dirasakan dan diikuti oleh kelompok masyarakat di daerah maju. Masyarakat di wilayah perkotaan umum telah terbiasa dengan berbagai perangkat dan media berbasis teknologi canggih, sehingga bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, perkembangan sistem informasi masih menjadi hal asing dalam kegiatan keseharian mereka. Kesadaran untuk berbagi tidak hanya merupakan sikap mulia. Perumusan masalah. Yang pertama, nilai-nilai adat istiadat yang masih melekat di siswa dan siswi sangat kurang diimbangi dengan perkembangan sistem informasi saat ini. Yang kedua, kurangnya peran aktif mahasiswa dalam kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang sistem informasi. Yang keempat, minimnya edukasi akan prospek kerja yang ada di sistem informasi. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memberikan informasi dan wawasan tentang sistem informasi pada era digital. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya berintelektual tinggi, tetapi juga harus memiliki rasa tanggung jawab serta berperan aktif terhadap kehidupan. Yang keempat, sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan juga minat terhadap sistem informasi. Selanjutnya, luaran dan manfaat kegiatan. Yang pertama, siswa-siswi lebih tahu tentang penggunaan peran penting sistem informasi sehingga dapat diterapkan di kehidupan baik keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan siswa untuk bersosialisasi. Yang ketiga, meningkatkan minat siswa-siswi terhadap sistem informasi. Bab 2. Gambaran umum masyarakat mitra. Lokasi tempat kegiatan ini berada di sekolah SMKS Manggala. Berdasarkan survei dan musyawarah, tempat tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kurangnya wawasan tentang sistem informasi. 2. Karena adanya transisi dari SMP ke SMK. 3. Minimnya sarana informasi. Bab 3. Metode pelaksanaan. 1. Survei kelompok. Sasaran pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran.
Pada survei ini, kami menggunakan media daring untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, persiapan sarana dan prasarana. Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan kami gunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan aksi. Muatan program yang paling penting dalam program ini adalah memberikan motivasi pada siswa-siswi tentang pengenalan sistem informasi di era digital. Yang keempat, evaluasi. Pada tahap evaluasi, siswa-siswi akan diberikan feedback tentang program yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kegiatan kami agar bermanfaat lagi untuk siswa dan siswi. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Di dalam anggaran biaya itu ada pengeluaran-pengeluaran. Dan yang pertama ada peralatan penunjang dengan nominal 4.500.000. Yang kedua ada bahan habis pakai dengan nominal 500.000. Yang ketiga ada paket data yaitu 500.000. Yang keempat perjalanan 300.000. Yang kelima konsumsi 500.000. Yang keenam pengeluaran lain-lain seperti publikasi, laporan, sertifikat 600.000. Dengan total keseluruhannya 6.900.000. Dan yang kedua ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan itu ada wawancara, penyusunan materi, publikasi, dan itu kita jadwalkan dalam 1 bulan. Dan yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaannya itu kita pembuatan materi untuk acara sosialisasinya. Itu dalam jangka waktu 1 bulan. Dan selanjutnya tahap ketiga ada penyusunan laporan, dan itu sama kita buat 1 bulan setelah kegiatan berlangsung. Lampiran 2 yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama laptop dengan anggaran 2.500.000. Yang kedua proyektor dengan anggaran 1.500.000 rupiah. Yang ketiga wifi 500.000 rupiah. Yang keempat transportasi dengan 300.000 rupiah. Yang kelima publikasi dengan 500.000 rupiah. Yang keenam materi dengan 500.000 rupiah. Yang ketujuh konsumsi peserta 500.000 rupiah. Yang kedelapan sertifikat 100.000 rupiah. Jadi dengan total 6.900.000 rupiah. Berikut materi yang akan disampaikan pada sosialisasi tentang pengenalan sistem informasi di era digital pada SMKS Manggala. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengenalan sistem informasi. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang kegunaan sistem informasi. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang pentingnya minat dan bakat pada sistem informasi. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang prospek kerja pada sistem informasi.